Tapi kalau dari Yunita sendiri, pasti dong otonomi khusus ini sudah menyentuh masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda. Dalam hal apa aja sih kalau menurut Yunita yang sudah menyentuh anak-anak Papua? Pendidikan sih. Pendidikan yang paling berasa ya? Berasa itu pendidikan. Karena kalau misalkan kita lihat, puji Tuhan banyak sekali anak-anak muda itu bisa mendapatkan pendidikan. Bahkan dari SMA juga ada ya sekarang. Oh, ada juga ya kayak aku setelah di Jakarta sempat bertemu dengan beberapa anak Papua. Aku tanya ngapain di sini, mereka sekolah. Bahkan beberapa pemerintah daerah mereka itu menempatkan anak-anak mereka yang udah ngerti ya tentang pendidikan ini penting banget nih. Mereka ngirimin anak-anak mereka. Bahkan aku Desember kemarin kan sempat berkunjung ke beberapa panti asuhan ya Kak. Di sana itu ada panti-panti yang menampung anak-anak Papua di Jakarta ya, di daerah Jakarta yang menampung anak-anak Papua dari beberapa kabupaten. Beberapa kabupaten dengan tujuan adalah anak-anak ini datang untuk sekolah. SMP ada, SMA ada, bahkan kemarin aku punya pengalaman ketemu sama ada anak yang masih balita gitu. Tapi memang anak yang balita ini karena udah nggak punya orang tua ya. Jadi memang kalau masuk di panti atau di sekolah berasrama begitu, lebih membantu mereka untuk bagaimana mereka belajar dengan nyaman, mendapatkan fasilitas untuk bersosialisasi dengan orang. Kan kalau misalkan diberikan kesempatan seperti itu, mereka bisa bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif yang datang. Jadi bayangan mereka adalah belajar mungkin untuk menjadi presenter, menjadi pengusaha, karena mereka dikenalkan juga dengan dunia bisnis gitu. Jadi kalau ditanya, aku sih lebih yang terlihat ini adalah pendidikan dan yang lain sih belum ya, padahal Otsus itu kan diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat ya Kak ya, pemberdayaan seperti itu. Tapi kalau pemerintah, do they work on it? Kesehatan dan lain-lain? Seperti apa kalau Kak Cecilia melihatnya untuk otonomi khusus ini? Sebelum saya di pemerintahan ya sekarang, kalau tahun-tahun sebelumnya, they do work on it, they have the regulations, tapi application-nya tidak ada. Jadi regulasinya ada, rambu-rambu ininya ada untuk buat kebijakan, semuanya ada, laporannya baik, tapi penerapannya tidak ada. Jadi masih banyak yang harus dilakukan ya. Ya, masih banyak yang harus dievaluasi. Baik, karena tadi dikatakan bahwa manfaat otonomi khusus ini yang paling berasa adalah di pendidikannya, which is kita lihat bahwa ini menjadi salah satu yang sangat penting. Kalau dari yang Yunita lihat di lapangan, seperti apa sih realita mulai dari tadi SD, SMP, SMA? Kan pendidikan tidak hanya beasiswa saja toh, banyak yang saya logatnya jadi ke Papua ya ini bisa. Pengaruh timur kuat ya. Pengaruh timur kuat sekali. Apa sih realitanya yang harus diperhatikan yang dapat digunakan nanti melalui otonomi khusus ini? Peningkatan kapasitas guru. Peningkatan kapasitas. Berbicara mengenai pendidikan, ada fasilitas tapi SDM-nya kurang. Itu kenapa? Karena tadi tidak ada SDM yang mungkin berpendidikan, atau mereka memilih untuk tidak mau menjadi guru, atau seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya ya Kak, yang saya lihat adalah ketidaknyamanan mereka berada di suatu daerah. Seperti itu. Contoh, kita di Papua ini kan terdiri dari 7 wilayah adat. Pulau Papua nih, yang saat ini sudah dipecahkan menjadi 6 provinsi. Nah, kalau kita berbicara mengenai masing-masing provinsi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Contoh, kami dari Papua, kita itu kan daerah pesisir ya, pesisir dan juga ada pegunungan. Tapi kita itu dekat di kota, jadi infrastruktur dan lain sebagainya aman. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ada di wilayah pegunungan? Mohon maaf Kak, mereka itu antar kampung aja harus pakai pesawat. Harus sombong dong pakai pesawat. Itu sombong boleh, tapi kan biayanya mahal ya. Nggak apa-apa. Jadi mereka itu pakai pesawat antar kampung, antar distrik ya Kakak. Ya, untuk belanja saja pakai pesawat. Mobilnya aja yang harus jalan di sana Fortuner, Pajero gitu ya, Hilux yang yang 2 pintu double gitu ya namanya. Wow, fancy. Iya. Tapi kan di pemerintahan periode sebelumnya kan mencoba ya untuk membangun Papua ya. Iya, masih jalan. belum ya. Tapi kan Papua besar sekali ya. Papua besar sekali dan lokasinya itu tidak semudah yang dipikirkan. Jadi kalau misalkan kita mau menyalahkan pemerintah juga nggak bisa ya Kak, karena emang
lokasi kita itu seperti itu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang bagaimana pendidikan di daerah, yang saya lihat ya seperti itu. Kayak contoh air bersihnya kurang, terus listrik. Jadi kan guru-gurunya juga yang nggak terpanggil melayani dengan hati ya, karena kalau kita berbicara untuk mengabdi di Papua ini kan tentang hati. Kamu bisa melayani dengan hati, kamu bisa menetap di sana, itu yang bisa bertahan gitu. Kalau misalkan nggak bisa. Jangan berbicara di luar Jayapura kita, dari Jayapura. Kita di Jayapura akses jalan di beberapa daerah. Kita di sepadan danau aja itu masih ada sekolah yang masih kurang. Kakak aku 2016. Maksudnya infrastrukturnya? Infrastruktur, Iya, sumber daya. infrastruktur, sumber daya. Oke. Karena ada itu di sekolah kota loh padahal ya? di pinggiran kota. Pinggiran kota ya, gitu. oke. Apalagi mereka yang di pegunungan. Bahkan aku punya pengalaman ya Kak, 2016-17 pergi ke salah satu kampung. Kakak tahu apa yang terjadi? Di sekolah itu mereka hanya punya satu guru. Mereka hanya punya satu guru yang ada di hari yang kita datang ke kampung itu. Terus lucunya adalah mereka masuk ke kelas, gurunya dari kelas 2, 3, 4, sampai 5 SD. Mereka di dalam satu kelas, gurunya main gitar, ngajarin mereka nyanyi lagu rohani. Itu aku sedih banget ketika aku datang ke sekolah itu. Itu di Jayapura, kita nggak ngomong di luar Jayapura. Nyanyi Kak, nyanyi lagu rohani. Setelah mereka pulang, ya samalah dengan anak-anak wilayah terluar lainnya. Mereka berenang, buka baju seragam mereka, berenang dengan satu tangan, Ininya dipegang. terus berenang. Terus aku dalam hati aku, oh my god, mereka sangat kecil. Maksudnya untuk kelas anak SD berenang untuk pulang, berenang untuk ke sekolah. Sebentar, itu maksudnya aksesnya memang harus Aksesnya, melewati iya. air itu? Mungkin ada jalan darat ya, Tapi aku itu paling nggak tahu dekat karena aku mungkin. pakai speed juga waktu itu ke sana. Oke. Terus di situ di sampingnya ya ada daratan lah ya, tapi sungainya cukup besar menurut aku dan Kencang arusnya juga. ya pasti kencang karena muara sungai kan, kayak sungai yang akan bertemu dengan air laut gitu kan. Dalam hati aku sedih, sayang. Jadi ya infrastruktur baik, tapi kalau berbicara mengenai pendidikan memang orang-orang yang terpanggil aja gitu, yang punya hati, yang mau melayani di sana seperti itu. Jadi kalau mau fokus pendidikan, fokus ke guru-guru dan anak-anak yang baru bertumbuh ini, biarlah mereka mengerti bahwa kehidupan ke depan ini sangat luar biasa. Jadi ya terus melangkah, berjuang dan jangan putus asa seperti itu. Oke, tadi kita bahas soal guru. Tapi kalau menurut Yunita, kalau dilihat dari apa yang sudah terjadi saat ini di Papua, apa sih kalau kita ngomong soal anak Papua yang sering dilupakan oleh pemerintah, oleh negara, itu apa sih? Pendekatan sih Kak. Pendekatan. Anak-anak ini kan butuh dirangkul ya, dimong gitu kan. Nah mungkin kalau berbicara pemerintah salah juga nggak salah ya, karena mereka kan punya banyak yang harus mereka kerjakan gitu kan. Tapi orang-orang yang ditugaskan untuk bisa menjaga guru sih, kalau menurut aku emang harus fokus ke guru. Kalau Karena Kak Cecilia seperti apa? Sorry, pertanyaannya? Sama dengan yang tadi aku tanya ke Kak Wanita, terkait Kak Yunita, terkait dengan apa namanya, kalau kita ngomong soal anak muda Papua, ada apa sih yang suka negara lupakan gitu terkait mereka? Kalau negara menurut saya terlalu besar ya, karena secara umum sebenarnya presiden dan jajarannya sudah melakukan kebijakan yang sangat baik, tapi terkadang mereka ini yang bagian bawah, baik di daerah ataupun di kabupaten itu punya kebijakan-kebijakan politik, dan di dalam pengambilan keputusan itu anak muda jarang sekali Ikut sertakan? ikut sertakan. Contoh seperti KNPI, seharusnya kan itu untuk pemuda ya, tapi jatahnya sekarang di kami yang menjabat itu di atas 40 sebagai ketua KNPI. Jadi ini sebenarnya pemuda yang mana, umur berapa, klasifikasinya belum jelas. Dan itu yang kami bilang, ada banyak kepentingan politik yang sebenarnya lupa kalau anak muda ini sebagai pemegang masa depan. Mereka ini yang seharusnya diperhatikan, tapi karena ada kepentingan politik,
Jadinya yang diperhatikan ya itulah kongsi-kongsinya mereka, bukan anak muda. Jadi itu kembali ke awal tadi kami bilang ada anak muda hanya sebagai korban sekarang. Karena terlalu banyak kepentingan politik yang harus diperhatikan. Dan itu yang dilupakan. Jadi tidak ada satu aspek dari anak muda yang dilupakan, tapi memang dilupakan secara umum. Oh, wow, ini masalahnya lebih kompleks ya dari yang kita pikirkan ya. Tapi kalau Anda bisa membuat suatu kebijakan sendiri, gitu, apa sih yang mau dilakukan untuk Papua? Pemberdayaan sumber daya manusia. Itu tadi seperti yang dikatakan Yunita ya. Iya, guru tapi mulai dengan apa yang mereka punya, bukan datang dengan programnya saya. Means identitas anak Papua itu sendiri. Iya. Oke. Contoh, saya tidak bisa bawa program, biarpun dari ibu kota provinsi Papua pergi ke kampung-kampung dan bilang ini programnya gubernur, kalian harus mulai seperti ini. Tidak bisa. Saya harus ke kampung dan tanya di kampung-kampung kalian punya komoditas apa? Kalian kerjanya apa hari-hari? Bagusnya bagaimana saya membantu kalian? Karena saya punya dana, saya punya program, tapi apa yang work best for you guys, seperti begitu. Jadi contoh tahun ini kami mulai dengan ibu-ibu di sekitaran Sentani untuk bagaimana membantu mereka, karena kebanyakan perempuan Papua itu menjadi tulang punggung keluarga dan mereka sangat berkesusahan untuk bisa ambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dan di situ kami lihat bagaimana caranya kami menciptakan suatu lapangan kerja untuk ibu-ibu ini, tapi mereka tetap di rumah tapi ada pemasukan pasif. Dan kami membuat program untuk bisa buat satu supermarket begitu, untuk menampung semua komoditas yang dijual oleh ibu-ibu di sekitaran Kabupaten Jayapura. Dan kebanyakan itu mereka nelayan ataupun berkebun. Dan hasil panen mereka kadang tidak laku dijual di pasaran. Dan ini benar-benar membuat mereka stres karena mereka harus mencari, lalu pergi jual. Dan hasil dari jualan itu mereka masih harus pakai ongkos untuk pulang balik lagi ke kampung. Dan itu benar-benar rugi. Mereka hanya dapat 1 atau 2% dari apa yang mereka usahakan. Dan di sini kami melihat bahwa bagaimana apa yang kami harus lakukan untuk mereka adalah membuat wadah. Programnya adalah membuat supermarket yang bisa menampung semua hasil mereka. Jadi mereka tidak harus ke pasar lagi, mereka hanya cukup mencari dan akan datang, kami akan ambil langsung dari tangannya mereka dan membantu mereka untuk berjualan atau make the market for them. Dan dengan begitu mereka tidak harus bersusah-susah, mereka masih bisa mengurus keluarga mereka ataupun anak-anaknya mereka. Karena salah satu tantangan dalam pengembangan pendidikan adalah sebagian besar yang mengurus keluarga itu perempuan. Dan perempuan sangat tangguh. Tapi juga tantangan tersendiri adalah mereka kebanyakan teen pregnancy dan mereka berusaha bertahan hidup. Lalu jadi kepala keluarga. Mereka bingung entah cari uang untuk makan keluarga ataupun untuk kasih anak supaya bisa pergi sekolah. Dan dengan begitu perhatian mereka terbagi. Dan kebanyakan anak-anak tidak fokus sekolah karena itu. Tidak ada yang perhatikan mereka di rumah.